Amin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Afwan jemaah, mobil saya kehalang jadi baru berangkat setelah salat subuh. Dan yang menghalangi mobilnya orang kafir gitu. Menjengkelkan, Pak. Baik, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang sebuah kaedah-kaedah yang mana kaedah ini sangat harus dipahami oleh setiap orang yang ingin mempelajari ilmu fikih. Dan saya bawakan kepada antum pada subuh hari ini sebuah tulisan dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis hafizahullahu ta'ala. Beliau salah seorang juga pakar dalam masalah ilmu akidah dan dalam bidang fikih. Beliau menuliskan sebuah buku yang sebenarnya adalah muqaddimah dari bahasan-bahasan. Dan disebutkan beliau tulis muqaddimah tersebut yang beliau ambil dari sebagian atau bahasan kitab Al-Iqlid punya Al-Imam Asy-Shinqiti rahimahullahu ta'ala. Beliau susun menjadi muqaddimah sehingga beliau tuliskan ada 7 bekal bagi setiap penuntut ilmu sebelum dia belajar ilmu fikih. Baik, perlu kita ketahui ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, ilmu fikih adalah ilmu yang harus kita pelajari setelah kita mendalami ilmu akidah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah memerintahkan kepada Muaz untuk berdakwah, Nabi sebutkan pertama, falyakun awwala ma tad'u ilai syahadati an la ilaha illallah. Wahai Muaz, pertama kali engkau perintahkan mereka untuk mentauhidkan Allah. Ini pertama. Fa inhum ata'u laka bidzalik, kalau mereka sudah mentaatimu dalam perintah itu, maka perintahkan mereka untuk salat 5 waktu sehari semalam. Fa inhum ata'u laka bidzalik, kalau engkau telah perintahkan mereka untuk itu dan mereka sudah patuh terhadapnya, maka perintahkan mereka untuk membayar zakat yang mereka ambil dari orang-orang kaya dan mereka berikan kepada orang-orang fakir. Ini menunjukkan bahwasanya perintah fikih, ibadah itu juga ditekankan dalam agama kita. Namun Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis hafizahullahu ta'ala, beliau tuliskan 7 muqaddimah ini karena ada latar belakangnya, Pak. Di antara sebab kenapa beliau tuliskan kitab ini untuk kita, karena beliau melihat mulai banyak para penuntut ilmu yang mempelajari fikih tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dalam syariat. Dan di masa sekarang beliau sebutkan orang dalam mempelajari fikih terbagi menjadi dua kelompok. Dan 2 kelompok ini dua-duanya batil. Kelompok yang pertama, ada orang belajar fikih ta'assub madhabiyah. Dia belajar fikih namun dia ta'assub kepada mazhab. Dia fanatik kepada mazhab. Sehingga walaupun pendapat mazhab itu lemah, pendapatnya lemah, dalilnya tidak kuat, dia tetap ambil.
Sehingga disebutkan ada orang belajar agama sekarang, dia dengan bermazhab. Dan fanatik, ingat, fanatik. Saya pokoknya mazhabnya Maliki. Saya pokoknya harus Syafi'i. Saya pokoknya harus Hambali. Ini batil, Pak. Ini nggak benar juga. Kalau dikatakan dia harus bermazhab Maliki, maka bagaimana dengan mazhab orang-orang sebelum Imam Malik dan para sahabat? Jadi jangan dianggap mazhab ini seperti agama. Mazhab seperti agama. Akhirnya sebagian orang jelas-jelas riwayatnya tidak ada, tapi karena ta'assub mazhabiyah, mereka tetap ikuti pendapat mazhab itu. Contoh, ya, sebagian orang ada yang fanatik kepada mazhab Imam Abu Hanifah. Dan ingat, harus dibedakan. Ini pendapat mazhab Hanafi. Itu bukan berarti pendapat Imam Abu Hanifah. Itu perlu diingat itu, Pak. Kalau ada seorang mengucapkan ini pendapatnya mazhab Syafi'i, itu bukan berarti pendapatnya Imam Syafi'i, bukan. Ini pendapatnya mazhab Hambali, itu bukan berarti itu adalah ucapannya Imam Ahmad. Contoh, ada sebagian wanita, dia menikahi dirinya sendiri. Maksudnya gimana tuh, Ustaz? Maksudnya dia menikah tanpa wali. Kalau kita tanya, kenapa antum nikah tanpa wali? Kenapa antum nikah tanpa wali? Dia bilang, saya bermazhab Hanafi. Karena mazhab Hanafi mengizinkan wanita, terutama janda, menikah tanpa wali. Padahal sudah datang sejumlah dalil yang menyebutkan tidak sah pernikahan tanpa wali. Ini satu contoh. Sebagian wanita dia tidak mau menutup aurat bagian kakinya karena mengikuti mazhab Hanafi. Hal-hal yang seperti ini sering terjadi di para penuntut ilmu. Sebagian ada orang yang sholat, tangannya dia bersedekap dekat dari kemaluannya. Kita katakan ini hadisnya dhaif. Ini hadisnya tidak sahih. Apa kata mereka? Saya pendapat Hambali saya. Jadi Al-Quran dan hadis tidak laku lagi sama mereka, Pak. Karena mereka ta'assub mazhabiyah. Dan di masa sekarang mulai bermunculan sebagian ustadz-ustadz yang mengajak orang kembali kepada kejumudan mazhab. Harus, udah ini, harus ini. Lihat sebagian datang, Pak. Ini golongan ekstrim pertama. Golongan yang kedua, mereka mengatasnamakan dirinya ittiba'ud dalil. Ini hati-hati juga. Mereka mengatakan kami ittiba'ud dalil. Kami bebas mazhab. Tetapi mereka berijtihad, ijtihadnya ngawur. Benar kita mengatakan kita tidak mesti bermazhab. Kita mengikuti dalil, harus. Tetapi yang benar kita memahaminya dengan pemahaman para sahabat. Ini yang benar, Pak. Karena ada sebagian orang belajar fikih, dia sama sekali nggak memakai pemahaman sahabat. Ittiba'ud dalil, kata dia. Ucapan ittiba'ud dalil ini sahih, mengikuti dalil, tetapi dia memahami bukan dengan pemahamannya para sahabat, sehingga sebagian ucapan-ucapannya, sebagian ijtihad-ijtihadnya tidak pernah dikenal di masa lampau. Maka sebagian salaf mengatakan, hati-hati kalian dengan sebuah ucapan tentang agama Allah yang kalian tidak punya imamnya di masa lampau. Misalnya ada seorang mengatakan sebuah ucapan atau sebuah perbuatan, kita cek siapa yang berfatwa seperti ini di masa salaf, siapa? Di masanya Imam Malik, Abu Hanifah,
atau mungkin lebih ke atasnya lagi, tabi'in, ternyata nggak ada. Berarti ini fatwa ngawur. Ittiba'ud dalil, tapi memahaminya ngawur, sesuai dengan hawa nafsu, Pak. Maka dua golongan ini yang sekarang mulai terlihat dan mulai kembali ada, karena ada orang-orang ustadz-ustadz yang menyuarakannya. Jadi ada sebagian ustadz, dia itu fanatik mazhab, fanatik, Pak. Ada sebagian lagi, dia mengikuti dalil, tapi bukan dengan pemahamannya para sahabat. Oleh karena itu, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui, kita memiliki bekal dalam mempelajarinya. Baik jemaah sekalian, ya, tentu bahasan ini saya berikan kepada antum seringkas-ringkasnya, karena kalau kita rujuk kepada kitabnya, itu ada sekitar 79 halaman. Kan nggak mungkin Anda baca semua. Tapi paling tidak, antum dapat gambaran-gambaran umum. Nanti mungkin di pertemuan yang selanjutnya, kalau Allah mudahkan kita bisa merincikannya kembali insyaallah ta'ala. Namun paling tidak, gambarannya umum antum dapatkan. Dan antum bisa merujuk nanti, karena e-booknya sudah tersebar, ya, dan e-booknya gratis, sunnah, ya. Antum bisa cari 7 bekal sebelum belajar fikih, itu sudah diterjemahkan oleh para asatidzah dan sangat bagus untuk antum baca. Baik, pertama, ya, dalam mempelajari fikih, muqaddimah yang pertama atau bekal yang pertama adalah mengamalkan Alkitab dan As-Sunnah adalah asas. Mengamalkan Alkitab dan As-Sunnah adalah asas. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-A'raf, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum." Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Lihat bahasa Al-Quran, ittabi'u. Allah hanya perintahkan kepada kita untuk mengikuti apa yang telah Allah turunkan. Seandainya apa yang Allah turunkan itu ternyata kita dapatkan tidak sesuai dengan 4 mazhab, andaikan, tetap kita ikuti Allah dan Rasulnya. Seandainya kita mendapatkan ada perintah Al-Quran dan As-Sunnah menyelisihi pendapat mayoritas para ulama, maka kita ikuti pendapat Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian juga disebutkan dalam surah At-Taghabun ayat 12, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul, dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Maknanya apa? Seorang ketika dia belajar fikih, Pak, buku apapun yang dia baca, selama itu bukunya para ulama-ulama sunnah, yang dia lihat bukan sosok, itu satu. Jangan tuh melihat, oh ini fatwanya syekh ini, oh ini gurunya syekh ini, berarti lebih kuat. Belum tentu, Pak. Tapi yang antum lihat adalah pendapat itu berdalil dengan apa. Itu penting jemaah. Karena nanti kalau kita beragama dengan sosok, nggak ada selesai-selesainya. Antum ambil pendapat fikih siapa? Oh, ana lebih condong kepada pendapatnya Syekh Utsaimin ada misalnya. Oh, ada lagi yang lain. Oh, ana bukan Syekh Utsaimin ana gurunya Syekh Utsaimin. Masya Allah. Syekh Abdurrahman As-Sa'idi atau As-Sa'di. Ada lagi yang, oh enggak, kalau ana langsung Imam Syafi'i. Apalagi cuman pengakuan, Pak. Ada orang, kalau masalah kunut subuh, ikut Imam Syafi'i, Pak. Tapi dalam soal pengharaman musik, dia nggak mau ikut Imam Syafi'i. Kan aneh, Pak. Antum lihat, pendapat Imam Syafi'i, Pak. Ketika ditanya, apa hukum menjual alat-alat musik? Pendapat sebagian mazhab Syafi'i apa? Hukumnya haram. Dan ini disepakati oleh mereka. Kalaupun ingin dijual, kalau ada gitar, piano, hancurkan dulu, hilang fungsi musiknya, silahkan dijual kayunya, dijual mungkin ya hal-hal yang bisa dijual.
Tapi mereka yang fanatik kepada Syafi'iyah nggak mau ambil pendapat itu. Berarti mereka sebenarnya bukan mengikuti Syafi'i, mengikuti hawa nafsu. Nah, oleh karena itu, ini asas yang pertama dan harus kita ingat, ya. Al-Quran dan As-Sunnah. Antum berhadapan dengan siapapun, jangan takut. Jangan siapapun antum berhadapan, selama antum bersama dalil dan ada pemahaman para sahabat di dalamnya, antum akan tenang. Walau antum menyelisihi sebagian dari ahli ilmu. Dan itu biasa saja. Apa kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in? Beliau mengatakan apa? At-taqlidu kal maitah la yusaru ilaihi illa 'inda ad-darurah. Taklid, ya. Taklid ini kan nggak ikut dalil, tapi ikut kepada satu pendapat. Taklid itu seperti bangkai. Tidak boleh dilakukan kecuali dalam situasi darurat. Taklid tidak selamanya diharamkan. Terkadang taklid itu diizinkan oleh para ulama dalam beberapa kondisi. Contoh, ada sebagian orang awam, dia nggak paham. Mungkin baca Quran aja juga belum bisa. Sehingga dalam kondisi itu, dia taklid kepada satu ulama sementara waktu. Sampai dia bisa belajar agama, bisa memahaminya. Dalam kondisi gini, darurat, boleh. Kenapa antum, misalnya ya, dalam ibadah apa, kenapa antum sholat subuh, kalau 2 rakaat, kaki antum kenapa bukan miring duduknya? Kenapa duduknya iftiras misalnya? Kenapa bukan tawarruk? Karena dia masih baru belajar agama, dia bilang, saya mengikuti ustadz saya, tapi ada dalilnya. Itu sudah cukup. Sifatnya darurat. Atau dalam kondisi kedua, terkadang ada ilmu-ilmu tertentu orang tidak bisa fahami kecuali ada ahli di dalamnya. Seperti ilmu ilal, tentang masalah jarah wa ta'dil juga misalnya. Ilmu tentang tashih dan tad'if hadis. Ini hadis kenapa sahih? Ini hadis kenapa dhaif? Itu nggak semua orang tahu, Pak. Dan tidak semua ustadz menguasai. Bahkan sangat sedikit orang sampai pada kedudukan itu. Maka di saat itu, ilmu-ilmu yang seperti ini, kita boleh taklid kepada ahlinya. Seperti Syekh Albani rahimahullah misalnya. Disahihkan oleh Syekh Albani. Kita nggak tahu dengan ilmu ini. Maka kita ikut kepada pendapatnya Syekh Albani tentang pensahihan hadis. Makanya nanti ketika seorang itu punya ilmu yang cukup, dia tidak boleh taklid. Dia harus cari kenapa hadisnya sahih, kenapa hadisnya dhaif, harus dia takhrij. Dan terkadang seorang ketika mentakhrij hadis, ilmu ilal itu, Pak, perawi hadis, ya, itu terkadang bisa sampai 2 meter kertasnya itu, Pak. Jadi ada peta riwayat rijalul hadis, an fulan, itu dicek satu-satu. Dan itu ahlinya sangat sedikit. Dan di masa sekarang yang sangat terkenal adalah Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ada juga di masa beliau Syekh Syuaib Al-Arnaud, itu juga pakar dalam masalah hadis. Jadi maksud saya, ini asas yang pertama. Namun terkadang dalam beberapa kondisi darurat kita bisa mengikuti sebagian pendapat. Kemudian asas yang kedua, ini saya bahas secara cepat teman ya. Bekal yang kedua, ketahui fikih antara taklid dan ijtihad. Jadi bedakan antara taklid dengan ijtihad. Pertama, kalau ijtihad, ya, ini merupakan tuntunan syariat dan merupakan pokok yang sangat penting. Jadi kalau ijtihad itu memang diperintahkan dalam agama. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, ya,
bahwasanya ketika seorang itu berijtihad, idza ijtahadal hakim, kalau ada seorang hakim, seorang alim, dia mengeluarkan ijtihadnya, pendapatnya, kemudian benar, dia mendapatkan berapa? 2 pahala. Kalau dia salah, dia mendapatkan 1 pahala. Nah, dari sini Pak, penting sekali. Siapapun dari kalangan para ulama, ahlu sunnah wal jamaah, yang kita tahu akidahnya lurus, kemudian mereka berijtihad, dan ternyata ijtihadnya salah, kita tidak boleh menjatuhkan kehormatan mereka. Karena mereka berfatwa bukan ngaur, atas dasar ilmu. Misal kayak tadi itu, kayak pendapat Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala, mazhab Zahiri. Ibnu Hazm punya banyak pendapat ya, yang menyelisihi para ulama. Contoh, Ibnu Hazm ya, mengatakan, janganlah salah seorang, Ibnu Hazm mengatakan, boleh seorang itu dia buang air besar di air yang tergenang. Boleh, kata dia. Dia pakai dalil atau dia pakai dalil, Pak. Ibnu Hazm membawakan dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah salah seorang di antara kalian buang air kecil di air yang tergenang. Kalau ulama lain memahaminya apa? Kalau buang air kecil aja nggak boleh, apalagi buang air besar. Ini pemahaman ulama mayoritas. Ibnu Hazm pemahamannya tekstual. Kata Ibnu Hazm, kalau buang air kecil tidak boleh, berarti buang air besar boleh. Gitu, Pak. Paham atau tidak? Jadi Ibnu Hazm memang ulama yang beliau ketika berijtihad lebih banyak pendapatnya zahir hadis. Apa yang dalam hadis udah. Adapun ulama-ulama yang mereka menyatukan, mereka melihat dan seterusnya. Tapi sekalipun Ibnu Hazm salah dalam beberapa pendapat, kita nggak boleh menjatuhkan kehormatannya, Pak. Kita nggak boleh bilang, apa ini Ibnu Hazm ini? Masa dia nggak tahu? Masa pendapatnya kayak gini? Nggak boleh, Pak. Kenapa? Ibnu Hazm itu ulama besar, Pak. Ulama Andalus. Tetapi ketika dia lemah dalam sebagian pendapat, kita nggak boleh ikuti. Contoh sebagian pendapat-pendapat banyak. Makanya ijtihad dengan taklid itu beda. Itu bekal yang kedua, kita harus bisa bedakan. Kalau ijtihad, ya, dia keluar sebuah pendapat dari hasil jerih payah, kesungguhan, setelah meneliti, setelah mentelaah, kemudian keluar sebuah ijtihad. Kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah 1. Dan siapapun yang berijtihad, selama ijtihadnya berdasarkan dalil, walaupun dia salah, dia tidak boleh dicela. Dia tidak boleh dicela. Ada lagi yang namanya taklid. Nah, taklid itu, ya, kata Ibnu Abdul Bar dalam kitab beliau Jami' Bayani Ilmi wa Fadlih, beliau mengatakan terkadang taklid dibolehkan untuk orang-orang awam. Di awal dia belajar, dia mungkin taklid sebentar, setelah itu dia berusaha untuk memahaminya sesuai dengan dalil. Mungkin dia baru benar-benar masuk Islam, atau benar-benar dia kosong ilmu agama. Tapi setelah itu dia harus melihat kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dalilnya apa. Dan saya rasa mayoritas orang-orang yang belajar sunnah sekarang, mereka sudah bisa untuk melihat kepada dalil. Misal, Ustaz, ini kenapa hukumnya haram? Orang nanya, ini dalilnya apa? Ya gitu. Berarti kalau sudah bertanya dalilnya apa, kemudian kita disebutkan dalil, kita tahu, kita bukan taklid berarti. Kalau taklid itu, apa kata guru saya, walaupun ada Al-Qur'annya, ada hadisnya, guru saya tetap saya ikuti. Walaupun menyelisihi Al-Quran dan hadis. Beragama dengan cara seperti ini, Pak. Ini agamanya orang-orang Nasrani. Orang Nasrani, mereka mengikuti apa kata
pendeta mereka. Walaupun menyelisihi Alkitab, mereka akan selisihi. Maka kita tidak boleh taklid, dan seandainya ada yang berijtihad, maka tidak boleh kita menjatuhkan kehormatannya walau dia salah dalam ijtihadnya. Itu bekal yang kedua. Kemudian bekal yang ketiga, maka disebutkan ini muqaddimah bekal. Jadi bukan bekal, jadi ini muqaddimah. Ini baru muqaddimahnya saja. Muqaddimah yang ketiga dari bekal dalam belajar fikih. Manusia dalam urusan fikih secara umum terbagi menjadi tiga. Jadi orang ini dalam belajar fikih terbagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama disebut dengan mujtahid. Siapa ini mujtahid? Mereka adalah orang yang mampu melihat dalil-dalil kemudian merajihkannya. Dia mampu melihat dalil, dia mampu mengumpulkan dalil, kemudian dia tarjih. Apa itu tarjih? Dia kuatkan pendapat dengan dalil yang syar'i. Mujtahid ini ulama-ulama besar, Pak. Seperti Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Al-Allamah, Syekh Muqbil, dan ulama-ulama sebelumnya juga demikian. Dan mujtahid sampai disebutkan ada mujtahid mutlak. Itu seperti siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah misalnya. Jadi ketika dia berhadapan dengan ilmu fikih, dia nggak melihat pendapat Imam Fulan, Imam enggak. Dia kaji ayat-ayatnya, dia kaji dalilnya. Kemudian setelah itu dia simpulkan. Menurut pendapat saya, setelah saya belajar, mencari dan semuanya meneliti, ini hukumnya haram misalnya. Ini mujtahid mutlak. Dan tidaklah salah ketika seseorang dia beragama, dia belajar fikih tanpa mengikuti pendapat mazhab-mazhab. Dia nggak salah. Selama dia merujuk kepada pemahamannya para sahabat. Jadi nggak mesti, Pak. Walaupun sebenarnya setiap antum menguatkan satu pendapat, itu pasti juga pendapat itu telah diambil oleh salah satu imam mazhab. Cuman mungkin antum nggak sadar. Contoh begini, contoh. Ada seorang belajar fikih, misalnya tentang hukum safar. Safar ini sebenarnya berkaitan dengan jarak atau perpindahan kota misalnya. Antum kumpulkan, misalnya antum pelajari, ternyata antum ambil kesimpulan, oh Ustaz, saya lebih condong kepada pendapat safar ini sesuai dengan urf, adat. Kalau orang masyarakat menganggap ini sudah pindah kota, jauh gitu, maka ini safar. Nah, ketika antum milih pendapat itu, sebenarnya ada juga sejumlah para ulama telah menguatkan pendapat itu. Itu maksudnya apa? Makanya jangan sampai seorang itu mengeluarkan satu pendapat, ternyata nggak ada salafnya. Ini yang bahaya. Kayak kemarin yang bilang surat Syu'ara itu adalah surat musik. Itu dia sendirian dalam pendapatnya itu, Pak. Tidak ada ucapan yang mengucapkan ini kecuali dia sendiri. Maka jangan dia itu merasa aman. Ketika dia sebutkan satu tafsiran, ternyata nggak ada ulama di masa lampau atau di masa sekarang yang mengucapkan kalimat itu, berarti itu tanda-tanda penyimpangan. Karena yang mengkaji Quran bukan dia aja. Imam Qurtubi sebelumnya, Imam Tabari. Antum lihat Imam Qurtubi itu kalau dikumpulkan kitab tafsirnya berapa jilid, Pak? Ibnu Katsir. Keluar pendapat dia yang tidak dikenal ada imamnya. Maka ini penyimpangan, ya. Itu pertama mujtahid mutlak. Yang kedua, ada namanya muttabi'. Nah, rata-rata kita ini mungkin muttabi' lah ya. Belum ada seorang itu sampai pada jenjang mujtahid kecuali ulama-ulama besar di masa sekarang. Apa yang kedua? Muttabi' dari ittiba'. Mereka adalah orang yang mengetahui hukum syariat dan mengetahui dalilnya karena mengikuti fulan yang mujtahid. Jadi contohnya begini, seperti ucapan seorang, ini hukumnya haram.
dalilnya ini sebagaimana yang dikuatkan oleh Syekh bin Bas misalnya. Nah, itu namanya muttabi, Pak. Misalnya antum ambil satu pendapat fikih, misalnya antum ambil pendapat fikih satu nih, contoh bilang, saya lebih condong kepada pendapat yang ini berdasarkan dalilnya ini, dan ini disebutkan oleh Al-Imam Syekh siapa misalnya. Itu namanya muttabi'. Kalau mujtahid tadi tidak. Mujtahid langsung dia. Pendapat saya ini, dalilnya ini. Nah, itu mujtahid mutlak, Pak. Dan terkadang mujtahid itu bisa menyelisihi 4 imam mazhab. Dan itu tidaklah sebuah kesalahan. Contohnya siapa jemaah? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia punya satu pendapat di antaranya yang menyelisihi 4 imam mazhab. Contoh dalam permasalahan talak. Dalam permasalahan talak, Ibnu Taimiyah punya pendapat menyelisih 4 imam mazhab. Dan beliau datangkan dalil yang sangat kuat juga. Contoh salat tarawih, Syekh Albani, dia sebagai mujtahid, dia punya pendapat dalam salat tarawih menyelisihi sebagian para ulama Arab Saudi di masa sekarang. Dan pendapatnya Syekh Albani ini juga adalah pendapat orang-orang terdahulu sebenarnya. Jadi maksud saya, kalau muttabi dia masih sebutkan orangnya siapa. Kalau mujtahid terkadang dia langsung. Makanya tidak bermudah-mudahan kita mengatakan, oh si fulan ini mujtahid, nggak bermudah-mudahan, Pak. Oh ini si fulan ini al-allamah, nggak bermudah-mudahan. Ada standar-standar yang ditetapkan oleh para ulama kapan seorang itu dikatakan dia seorang mujtahid. Oh dia mujtahid, ternyata nahwu sharafnya salah gitu, gimana? Oh dia dikatakan mujtahid, ternyata baca Qur'annya belum lurus. Makanya ada yang kedua namanya muttabi'. Yang ketiga namanya muqallid, dari taklid tadi. Orang yang tidak mengetahui kecuali hanya hukum syariat dengan tanpa dalil. Dengan tanpa dalil. Seperti orang mengucapkan, kenapa antum keluar dari riba? Ya riba kan haram. Kemarin kata ustadz saya riba haram. Nah itu taklid itu, Pak. Makanya terkadang taklid ini diizinkan oleh para ulama dalam kondisi-kondisi darurat. Hukum asalnya taklid tidak boleh, Pak. Hukum asalnya taklid tidak boleh. Tapi ada masalah-masalah yang kita itu perlu melihat kepada para ulama yang lebih besar ilmunya daripada kita. Kemudian yang keempat, ijtihad itu tidak sah melainkan jika terpenuhi syarat-syaratnya. Ijtihad itu tidak sah apabila tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Ini sebenarnya bahasannya panjang ya. Sehingga kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, Imam Syaukani mengatakan di antara ulama banyak yang mengingkari, di antara ulama yang mengingkari sikap berlebihan dalam ijtihad. Jadi ada sebagian ulama dia meletakkan syarat seorang dikatakan alim besar mujtahid itu terlalu berat. Jadi sebagian para ulama meletakkan syarat-syarat menjadi mujtahid. Mungkin hafalannya sekian, mungkin ini. Kata Imam Syaukani, terkadang ada ulama-ulama yang terlalu berlebih-lebihan dalam menetapkan syarat-syarat ijtihad. Sampai beliau sebutkan, dan terkadang dan mereka mensyaratkan syarat-syarat ijtihad yang hampir tidak bisa didapati kecuali pada diri Abu Bakar dan Umar. Dia berlebih-lebihan. Jadi ada sebagian para ulama menetapkan syarat ijtihad itu berlebihan. Dan disebutkan hampir-hampir ijtihad itu syaratnya harus kita seperti Abu Bakar dan Umar. Ini berlebih-lebihan.
Makanya ada beberapa syarat, tapi saya tidak sebutkan pada pertemuan ini karena bahasannya luas. Tapi intinya ijtihad ini dari orang-orang pakar. Misal di antara syaratnya dia diketahui orang yang sudah belajar ilmu syariat dari dasarnya sampai puncaknya. Taksilnya itu sudah jelas. Mulai dari bahasa Arabnya, hafalan Qur'annya, terus naik ke ilmu-ilmu yang lebih dalam. Contoh Syekh bin Baz, disebutkan beliau seorang mujtahid. Syekh bin Baz itu hafal kutubu tis'ah. Sahih Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Tirmizi, Imam Ahmad, terus hafal. Ibnu Khuzaimah semua. Nah, itu kalau pengen jadi mujtahid minimal hafal 9. Jangankan 9, Arba'in An-Nawawi aja kebalik-balik, Pak. Makanya antum kalau punya anak nih, antum punya anak misalnya remaja dan antum ada kemampuan sedikit, daripada antum masukkan anak antum ke sekolah-sekolah yang kadang-kadang uang pembangunannya 40 juta, 50 juta, lebih baik antum suruh anak antum merantau ke Yaman. Ke Yaman paling sekitar 18 juta, 19 juta lah ya. Mungkin ringan bagi sebagian orang. Di situ anak antum berjumpa belajarnya sama ulama langsung. Sekarang kalau masuk SMP IT belajarnya sama siapa, Pak? SMA IT sama siapa? Sama ustadz-ustadz. Nah kadang-kadang juga nggak semua sekolah itu jelas gurunya siapa. Antum punya harta nih 20 juta, 19 juta, antum berangkatkan. Mungkin saudara antum, kenapa? Karena di situ belajarnya taksil. Dia beda dengan metode kampus. Taksil itu apa? Antum tidak boleh duduk di majelis Sahih Bukhari sampai antum pernah belajar Arba'in dulu, kemudian Umdatul Ahkam dulu, kemudian apa lagi? Misalnya kitab-kitab yang lebih kecil dulu. Antum nggak boleh duduk di kitab Fathul Majid sampai antum selesai dulu Ushul Salasah, Qawaidul Arba, Nawaqidul Islam, kitab Tauhid. Baru. Kalau di kampus kan nggak kayak gitu, Pak. Di kampus ambil satu kitab, dibagi-bagi kurikulum. Makanya orang tidak pernah menjadi ulama hanya karena belajar di kampus, nggak ada ceritanya itu. Tapi orang menjadi ulama karena dia belajar taksil. Dia duduk di majelisnya syekh ini sampai selesai kitab-kitab. Dan wallahu a'lam, setahu saya majelis-majelis yang seperti ini hanya didapatkan di masjid-masjid bermulazamah, bukan di kampus-kampus. Makanya kalau antum lihat ada Syekh Shalih Fauzan ya, doktor, profesor beliau ya, Dr. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, beliau menjadi ulama besar di masa sekarang. Itu bukan hasil dari kampus saja. Beliau juga berguru, bermulazamah, duduk di masjid di masa-masa beliau menuntut ilmu. Jadi maksud saya, daripada antum bayar uang pembangunan 20 juta yang kadang-kadang nggak jelas juga, lebih baik antum lemparkan anak antum ke Yaman gitu. Belajar di situ dia. Tahsil ilmunya, Pak. Paginya mereka tahfiz sampai jam 9. Setelah itu dari jam 9 itu di masjid ada puluhan halaqah. Dari fikih, akidah, bahasa Arab, semua lengkap. Kadang-kadang ada sebagian orang ngambil 11 pelajaran sehari. Udah kayak Imam An-Nawawi, Masya Allah. Sehari. Makanya hasilnya nggak main-main. Hasil dari mulazamah kalau memang lama di situ luar biasa. Walau dia tidak punya gelar. Anda lihat sebagian ustaz-ustaz yang dia bermulazamah itu dalam taksilnya. Apalagi yang lama ya, yang lama dia di situ. Kadang-kadang kita duduk sebentar dengan ulama itu saja kita dapat faedah banyak. Jadi maksud saya terkadang duduk dengan para ulama langsung itu juga hasilnya luar biasa. Kalau di Masjid Nabawi sama. Di Masjid Nabawi juga ada halaqah-halaqah kan. Itu juga bermulazamah. Hanya saja di Masjid Nabawi atau di Madinah biayanya besar. Antum harus ya banyak biayanya lah. Ada iqamahnya. Iqamahnya setahun 120 juta. Itu diperbarui setiap tahunnya 40 juta. Belum lagi
dan nggak disediakan tempat tinggal. Kalau kuliatul haram nggak ada tempat tinggalnya. Sehingga sebagian kadang-kadang sambil sekolah, nge-travel. Akhirnya lebih kuat travelnya daripada belajarnya, Pak. Sebagian mahasiswa Madinah, mereka nggak fokus belajar, Pak. Karena dunianya kuat di Saudi. Ya sekali jadi gap berapa? Mungkin dapat 15 juta, 17 juta. Sebulan 3 kali, ya selesai. Tapi kalau di Yaman, antum mau ngapain? Orang hidupnya susah di situ, lampu mati seminggu 3 kali. Dan disitulah orang fokus dalam belajar. Jadi maksud saya dua-duanya bagus, tetapi terkadang kita melihat kondisi kita. Oh, saya ini orang yang gampang terpengaruh. Saya kalau banyak fasilitas, saya jadi lalai. Pergi antum ke Yaman. Tapi kalau misalnya antum punya kemampuan, langsung ingin dengan ulama besarnya, ya di Saudi. Karena mayoritas para ulama Yaman, mereka juga belajar dengan ulama Saudi. Maka nggak benar kalau ada yang bilang, ulama Yaman nih, dia lebih alim daripada ulama Saudi. Nggak bisa juga, Pak. Nggak. Karena Syekh Muqbil dulu belajar dari kampus Madinah. Cuma orang-orang fanatik kadang-kadang. Ya, fanatik dengan gurunya. Dan ulama-ulama kibar itu semua di Saudi, Pak. Ulama-ulama kibar semua di Saudi. Dan terkadang beberapa ketika saya waktu di Yaman ya, saya sebentar di situ saya tanya dengan Syekh di situ, ada Syekh Abdullah namanya. Syekh Abdullah ini muridnya Syekh Muqbil juga, hafizahullah taala. Sering beliau dalam kajiannya menyampaikan pendapat-pendapat ulama-ulama Saudi. Nah sekarang kadang-kadang sebagian muridnya fanatik kepada ulama Yaman, gurunya merujuk kepada ulama Saudi. Ya intinya begitulah ya. Makanya seorang dia melihat 3 kondisi. Ada seorang mujtahid, muttabi, dan muqallid. Ya. Kemudian kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bekal yang berikutnya, yaitu adalah sikap terhadap mazhab yang 4. Sikap terhadap mazhab yang 4. Kita harus punya bekal bagaimana menyikapi imam mazhab yang 4. Dan perlu diketahui dulu, sebenarnya mazhab bukan hanya 4, Pak. Sebenarnya. Mazhab bukan hanya 4. Mazhab jumlahnya sangat banyak, jemaah. Misal, ada mazhabnya Imam Al-Bukhari, mazhabnya Sufyan Ats-Tsauri. Masing-masing ulama itu dia punya mazhab. Cuman, ya, yang sampai sekarang masih bertahan karena murid-murid mereka banyak, kemudian ditulis-tuliskan buku, itu 4 mazhab. Bahkan disebutkan Imam Al-Laits As-Sa'ad, Imam Laits rahimahullah, disebutkan dia lebih alim daripada Imam Malik sebenarnya. Mereka sezaman, Pak. Imam Laits ini lebih alim daripada Imam Malik. Cuman Imam Laits dia juga seorang pedagang. Jadi waktu dia mungkin ya bersama dengan ilmu mengajar tidak sedalam Imam Malik. Dia ulama tapi dia sambil berdagang, berbisnis. Tapi orang-orang para ulama menyebut Imam Laits dia lebih alim daripada Imam Malik sebenarnya. Jadi jangan sampai seorang hanya mengatakan mazhab hanya 4, enggak. Mazhab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mazhab Imam Bukhari, mazhab Imam Muslim. Karena mazhab ini artinya apa? Mazhab ini kan tempat berpikir seseorang. Kemana seorang dalam merujuk pendapat mazhab itu. Makanya ketahui bahwasanya mazhab yang 4 itu bukan batasan. Kemudian mazhab yang 4 ini dia bukan mazhab akidah. Atau ingat itu. Ini mazhab fikih. Sehingga ketika seorang mungkin berbeda dalam beberapa permasalahan, tidak boleh kita kafir-kafirkan. Berbeda dengan orang-orang yang memang memilih akidah yang beda, kayak misalnya Maturidiyah, Asy'ariyah, Sufiyah. Itu memang sudah akidahnya beda. Makanya akidah 4 imam mazhab, Allah berada di atas langit, semuanya sama. Akidahnya para sahabat semuanya sama. Mereka hanya berbeda dalam masalah fikih. Itu harus diketahui.
Makanya kalau sudah perbedaan dalam masalah akidah, nah di situ kita tidak bisa bermudah-mudahan, Pak. Dan perlu diingat, perbedaan dalam masalah akidah jelas kita nggak sama. Antara Asy'ariyah dengan Ahlu Sunnah beda. Nah, termasuk dalam masalah fikih, tidak semua juga kita bermudah-mudahan. Karena ada masalah fikih yang dia tidak berkaitan dengan halal haram. Misalnya cara sholat. Dia berkaitan mana lebih afdal, mana tidak gitu. Ada masalah fikih berkaitan dengan halal haram. Kalau berkaitan dengan halal haram, kita harus lebih hati-hati. Harus lebih hati-hati. Karena nanti jangan sampai orang mengatakan begini, Ustaz, ini kan masalah musik misalnya, ini kan fikih, Ustaz, ya kan? Fikih kan musik. Iya, dia fikih, tapi dia fikih halal haram. Riba juga masalah fikih, Pak. Terus apa boleh kita bermudah-mudahan? Oh, ada kok pendapat yang mengatakan tidak riba misalnya. Ada pendapat yang mengatakan kalau bank itu tidak riba misalnya. Nah, tapi ini karena masalah halal haram, kita jelas batasannya. Jelas batasannya. Ya, ada penjelasan berkaitan dengan beberapa imam mazhab, tapi saya tidak sebutkannya karena panjang permasalahannya dan waktu kita terbatas. Maaf. Kemudian juga beberapa perkara yang berkaitan dengan mazhab yang 4, ini sebagai tambahan poin berkaitan dengan empat imam mazhab. Yang pertama, mazhab fikih jumlahnya lebih dari 4, itu tadi satu. Ada Sufyan Tsauri, Ibnu Jarir, Ibnu Khuzaimah, dan ulama-ulama yang lain. Kemudian yang kedua, ya, boleh hukumnya berafiliasi kepada mazhab yang 4 selama tidak ta'assub, fanatik. Jadi boleh antum pelajari Imam Ahmad, fikihnya Imam Ahmad, boleh. Tetapi jangan sampai antum taklid atau misalnya ta'assub. Misalnya antum memilih tadi nih, antum memilih ternyata, oh saya memilih pendapat yang mengatakan misalnya safar bagi wanita tanpa mahram itu nggak apa-apa misalnya ya. Karena saya melihat ada ulama yang membolehkan. Tadinya pendapat antum itu. Setelah antum belajar lagi, ternyata antum mendapatkan yang lebih kuat hukumnya haram. Maka tidak boleh antum mempertahankan pendapat yang pertama, harus antum merujuk kepada pendapat yang kedua. Dan tidak boleh gengsi. Dan yang berkaitan dengan masalah mahram ini hukumnya wajib, Pak. Dan ini pendapat yang kuat. Mau dia safar haji, mau dia safar umroh, selama dia sendirian perempuan itu, hukumnya haram dia safar. Ini pendapat yang paling kuat. Namun di masa sekarang lihat, ada sebagian orang mulai mengangkat-ngangkat. Oh, kalau ini haji pertama nggak apa-apa. Itu pendapat ulama, iya benar. Tapi terkadang tidak semua pendapat ulama kita kasih tahu sama orang-orang awam, Pak. Orang awam, antum kasih tahu pendapat imam mazhab, mereka akan memilih yang paling enak untuk diri mereka. Saya udah temui seorang ikhwan, dan saya dekat dengan dia. Saya lihat dia kok nggak pernah ke masjid, karena dia tinggal dekat rumah saya. Ana tanya, antum kok nggak pernah kelihatan ke masjid? Antum sibuk ya? Oh iya, Ustaz, ana lagi belajar fikih mazhab, Ustaz. Dan ternyata pendapat ke masjid itu nggak wajib ya, Ustaz ya? Astagfirullah. Dia milih pendapat yang fardu kifayah. Lihat antum, orang kalau manhajnya goncang, akidahnya kepada Allah lemah, ketika dia belajar fikih mazhab, dia pilih pendapat yang paling enak. Nah, para ulama telah mengatakan orang yang beragama dengan fanatik mazhab, dia agamanya akan hancur perlahan demi perlahan. Contoh, Pak, kalau kita hanya fanatik, Ibnu Hazm punya pendapat yang sering saya ulang-ulang ini. Kalau antum punya anak perempuan antum mau dinazor sama orang, boleh atau tidak? Boleh nggak, Pak? Boleh, nazar boleh. Tapi nazar di Indonesia gratis kan? Kalau nazar di Yaman bayar, Pak. Karena orang-orang Yaman bercadar, pengen lihat anaknya bayar dulu. Enak betul lihat-lihat langsung kan gitu.
Nah, apa kata Ibnu Hazm? Kalau ada orang, dia nazar, dia lihat wajahnya, tangannya, belum cukup dia, maka dia boleh melihat betisnya. Lihat betisnya, kurang afdol ini. Maka saya pengen lihat rambutnya, kata dia. Boleh. Ibnu Hazm lihat rambutnya, kurang seret melihat rambutnya, maka diizinkan dia melihat seluruh tubuhnya. Lihat. Oh, saya kalau pendapat ini saya Ibnu Hazm aja deh, Ustaz. Saya mazhabnya Ibnu Hazm dalam nazar, kan nggak bisa, Pak. Ibnu Hazm mengeluarkan pendapat seperti itu, dia bawa dalil, tapi dalilnya lemah dan memahaminya tidak tepat. Karena beliau mengambil dalil, lihatlah kepada wanita itu. Kata Nabi kan gitu. Kata Nabi, kalau kalian ingin menikah, lihatlah kepada wanita itu. Kata Ibnu Hazm, Nabi nyuruh lihat. Dan Nabi tidak membatasi, kata dia. Berarti boleh tanpa batas, gitu, Pak. Jadi begitulah ya. Jadi bahaya nih, Pak. Ini di Jakarta Utara ada orang-orang belajar fikih mazhabnya, ada. Tadi sholatnya di sini, Pak. Bagus. Yang di sini kan nggak ada kan? Nggak ada. Di sini ada. Yang agak tinggi sedikit mungkin lah, gini. Sekarang mereka sholatnya di kemaluan letaknya, di atas kemaluan sedikit. Ini hadisnya lemah, Pak. Tapi setelah belajar fikih mazhab, mereka ikuti itu. Dan terkadang berbangga-bangga dengan itu. Ente nggak tahu aja, ada loh pendapat yang bisa gini, gitu. Sekalian aja gini, Pak. Ada lagi yang sholat gini, Pak. Udah gini aja. Pendapatnya mazhab Maliki. Maliki dia nggak mengangkat tangan. Pendapat mazhab Maliki gini aja. Nah, jadi apa begitu kita beragama? Dulu di masa para ulama, kalau ada seorang wanita bermazhab Maliki, dia tidak akan terima laki-laki bermazhab Syafi'i. Bahkan dianggap nikahnya tidak sah, Pak. Lihat bagaimana buruknya mazhab kalau fanatik. Karena pernah Anda ceritakan sama antum, dulu di Masjidil Haram, imamnya 4. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Mazhab Abu Hanifah. Kalau yang mengimami dia bermazhab Syafi'i, jamaahnya semua Syafi'i. Nanti kalau imamnya Maliki, mazhabnya belakangnya juga Maliki. Apa seperti itu kita ingin kaum muslim berpecah belah kaum muslimin? Jadi mazhab udah kayak agama. Imam antum siapa? Udah kayak orang Syiah. Orang Syiah kan pakai imam-imam. Lihat. Ini nggak benar jemaah sekalian ya. Kita memuliakan semua imam mazhab. Ilmu mereka lebih tinggi daripada kita. Tetapi Allah dan Rasulnya telah perintahkan kepada kita untuk menerima kebenaran walau bukan dari mazhab-mazhab tertentu. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, yaitu adalah, sebentar jemaah kita lihat. Berapa? 5 tadi ya, terakhir 5 ya. Ya. Adalah mengetahui makna fikih menurut syariat. Mengetahui makna fikih menurut syariat. Fikih secara makna adalah mengetahui hukum syariat berdasarkan dalilnya. Inilah definisi fikih menurut syariat. Mengetahui hukum syariat berdasarkan dalil. Berarti bukanlah ilmu fikih kalau tidak rujukannya dalil. Itu dasar, itu adalah dalil. Dan disebutkan bahwasanya ada beberapa kelompok dalam masalah ini. Diulang kembali oleh beliau adalah fanatikus mazhab yang 4. Kemudian yang kedua Az-Zahiriyah. Ini tadi yang pendapatnya Imam Ibnu Hazm. Ada orang belajar agama, belajar fikih hanya tekstual saja. Tekstual ya. Sehingga mereka mengeluarkan pendapat-pendapat yang terkadang menyelisih pendapat mayoritas para ulama. Nah, jadi intinya antum pelajari fikih dengan hakikat fikih itu apa? Fikih adalah cara kita beragama, cara kita beribadah. Dan ibadah harus memenuhi 2 syarat. Al-ikhlas dan al-ittiba. Itu dasar sekali itu, Pak.
Jadi jangan mau antum digiring kepada satu pemahaman, namun tidak berdasarkan dengan dalil. Berdasarkan dengan dalil. Baik, kemudian yang terakhir, ya, waktu kita terbatas. Seruan kepada fanatisme dengan mengatasnamakan taksil. Nah, di sini juga sebuah permasalahan, ya. Sebenarnya belajar, apa itu taksil? Taksil itu belajar struktural. Jadi mulai belajar usul salasah dulu, kemudian qawaidul arba lagi, kemudian belajar nawaqidul Islam, kitab itu namanya taksil. Belajar dari dasar. Ini kan bagus sebenarnya kan? Ini bagus. Hanya saja kata Syekh rahimahullah taala, Syekh membawakan ucapannya Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib. Kalimatul haq uridu bihal batil. Ini kalimat kebenaran, tapi yang dimaksudkan untuk tujuan yang batil. Sehingga ada sebagian orang, mereka fanatik mengatakan begini, oh kalau antum langsung belajar Riyadus Shalihin, antum nggak benar belajarnya. Antum belajar dulu Arba'in An-Nawawi. Kemudian dia memang mengatakan menyimpang, sesat. Ini nggak boleh, Pak. Tadi saya katakan, kelebihan di Yaman ada taksil, itu benar. Tapi kita tidak mengatakan sesat orang yang belajar bukan dengan taksil. Karena belajar dengan struktural ini juga ijtihadnya ulama. Contoh gini, Pak. Antum duluan mana? Belajar usul salasah atau qawaidul arba? Mana lebih dulu? Kenapa usul salasah? Nah, ternyata urutan ini pun itu ijtihad, masing-masing orang beda. Bahkan masing-masing syekh beda. Bahkan di sebagian markas di Darul Hadis itu beda-beda, Pak. Misalnya dalam masalah tafsir. Apa dulu yang paling kecil tafsirnya? Fikih deh, fikih. Apa fikih kitab yang paling kecil apa? Ada yang mengatakan pelajari fikih yang ada di negeri kalian. Ada pendapat itu. Matan Abu Suja misalnya. Ghoya wa Taqrib itu. Ada yang mengatakan enggak, langsung aja masuk ke kitab Al-Wajiz, si Abdul Adzim Al-Badawi. Ada yang mengatakan, oh enggak, harusnya duluan adalah sifat salat Nabi. Nah, jadi ternyata taksil ini pun ijtihad sifatnya. Sehingga tidak boleh kita menyesat-nyesatkan orang kalau belajar bukan dengan taksil. Contoh. Kita ada majelis ustadz kita, guru kita Ustadz Abdul Hakim Abdah. Beliau bahas apa, Pak? Ada yang pernah datang nggak? Fathul Bari. Antum nggak pernah selesai Fathul Bari, antum tahu? Terus ada orang bilang gini, apa tuh belajar Fathul Bari? Orang-orang awam diajarkan Fathul Bari. Kemudian sebagian orang menyesat-nyesatkan. Na'udzubillah, Pak. Nggak apa-apa, buka majelis Fathul Bari seperti beliau, apalagi yang menyampaikan orang alim dalam ilmunya, Pak. Sehingga mungkin beliau bisa, bukan mungkin ya, beliau bisa menjelaskan dengan mudah kepada orang awam. Nggak masalah. Jadi jangan disalahkan, karena ada sebagian orang berbicara begitu. Itu yang hadir-hadir tuh mungkin Arba'in Nawawi belum pernah ikut itu. Terus pura-pura ikut di kajian Fathul Bari, keren-kerenan gitu. Oh enggak, apa? Inilah, ada orang-orang yang fanatik kayak gitu, Pak. Antum belajar kitab Fathul Majid, kitab Tauhid. Antum dicela sama dia. Antum usul salasah aja belum selesai, belajar kitab Tauhid. Antum belajar kitab Ibnu Katsir. Antum dicela sama mereka. Ibnu Katsir, antum belajar As-Sa'di dulu. Muyassar dulu. Enggak begitu, Pak. Kita menjelaskan iya. Memang yang bagusnya, apalagi penuntut ilmu ya, dia berjenjang, pelan-pelan gitu. Tapi seandainya dibuka majelis yang seperti itu, penuh manfaat. Manfaat. Apalagi kita tahu di majelis itu juga banyak hadir para ustadz. Ya antum tinggal ikut aja lah kan gitu. Antum paham nggak paham, ya terserah antum gitu kan. Dan benar loh, orang-orang kalau dia cuma ikut-ikutan dia nggak paham terkadang beberapa masalah. Tapi majelis itu untuk pelajar ilmiah di situ. Jadi maksud saya, ya,
Jangan sampai karena kita semangat taksil, kita mencela orang-orang yang mungkin nih, dia duduk di majelis tafsir Ibnu Katsir. Itu nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya. Mulakhas al-Fiqh misalnya, dan seterusnya. Jadi disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Rayis, ada orang-orang yang bahkan mencela dan mengeluarkan dari ahlu sunnah. Oh, antum bukan salaf, antum belajarnya nggak berurutan. Antum belajarnya nggak berurutan. Ini adalah pendapat-pendapat yang batil karena mereka berlebih-lebihan dalam menjelaskan hal tersebut. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan pada pertemuan ini. Mohon maaf kalau waktunya agak terlewat. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Bagi kalau ada pertanyaan, sedikit saja disilakan. Ya. Dari Kairo, dari Arab, dari Turki, dari dan lain-lain, dan termasuk yang harus lokal. Dan jika terutama kalau Quran itu masih ada pilihan. Khotibnya, Pak? Iya. Sementara kan bisa kalau gitu yang terbatas. Sekarang kalau itu masih dari yang dekat. Iya, baik. Ya memang kalau sholat Jumat memang berkeliaranlah para ruwaibidah, saya bilang, Pak. Orang-orang yang tidak mengerti dengan agama, kemudian mereka berkhutbah. Kadang-kadang yang khutbah juga orang yang tidak bisa baca Quran. Tidak bisa baca Quran, berkhutbah. Kelihatan dari dia menyampaikan ayat. Saya sudah pernah bilang kemarin, ada seorang ustadz, ya. Dia disebutkan, ya tapi dia bukan ustadz sunnah, ya. Maksudnya dia bukan ustadz yang, cuman sering dipanggil-panggil juga oleh beberapa ikhwah. Saya tahu ustadz ini nggak bisa ngaji, Pak. Nggak bisa baca Quran, tapi di kajian kitab tauhid, kitab ini, dia nggak bisa baca Quran. Penasaran teman siapa kan? Anda nggak kasih tahu, nggak usah. Ada ustadznya, saya hubungi ustadz itu. Saya bilang, antum nih gimana ustadz? Antum nih gimana akhi? Antum buka majelis ini, antum nggak bisa baca Quran kok? Anda bilang. Nggak dibalas sama dia sampai sekarang. Tapi saya kasih tahu ke beberapa pengurus, ini ustadz nggak bisa ngaji ini. Dan ketika dia pengajian, dia selalu ayat itu yang baca jamaah. Jamaah suruh baca ayat, nanti dia terjemahin. Dan tidak ada satupun ayat, 2 ayat yang keluar dari mulutnya, kecuali ayat kursi terus. Jadi khotib kemana-mana. Nah, bagaimana dengan kondisi kayak gini? Ya, pertama, kalau memang antum melihat di masjid dekat rumah antum memang benar-benar parah khotibnya, ya, maksudnya itu nggak jelas, ceramahnya ngawur kidur, mulai dari masalah politik sampai masalah bisnis, mimbar masjid dipakai untuk itu. Ya, antum lebih baik cari masjid yang agak jauh, nggak ada masalah insyaallah taala. Ya. Makanya ini diantara fitnah di akhir zaman, banyak orang-orang yang menggunakan mimbar Jumat itu untuk hal-hal yang tidak sesuai syariat. Khutbah Jumat itu, Pak, sebenarnya modal utama itu ibaratnya kajian wajib umat itu, Pak. Orang Islam ini, Pak, kalau kajian kayak gini mereka mungkin berat datang, Pak. Tapi sholat Jumat mereka wajib hadir. Dan itulah kesempatan seorang ustadz dai menyebutkan agama Allah dengan lantang. Tauhid, syirik, jelaskan. Karena mereka nggak bisa bantah, mereka sedang duduk. Itu kesempatan ini. Kalau saya pakai kesempatan itu, Pak. Menjelaskan ini halal, ini haram, ini tauhid, ini syirik. Karena mereka tidak bisa membantah. Kalau kajian masih ada kadang-kadang. Tiba-tiba keluar masih ada. Panas telinganya keluar dia. Tapi kalau khutbah Jumat, mudah-mudahan dengan kita sampaikan ikhlas dia dapat hidayah. Itu kalau khutbahnya benar, bagus, orang berubah 15 menit, jangan lama-lama khutbah Jumat, Pak. Khutbah Jumat setengah jam kelamaan, Pak. 15 menit, 17 menit, bahkan mungkin kurang dari itu, tapi menyentuh di hati-hati manusia. Jadi kalau kondisi kayak gitu, antum mencarilah ya masjid yang memang jelas siapa khotibnya, itu lebih baik menurut ana ya. Karena saya tahu bagaimana rasanya duduk mendengarkan seseorang yang kita tahu ini ngomong apa ini orang. Nggak enak antum duduk di situ. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Belum kita khutbah, itu kan ada yang jujur, ada yang sholat, ada yang baru sisa. Sementara ada sesuatu jamaah, mungkin jamaahnya karena mungkin tidak diketahui oleh pihak masjidnya atau pengurusnya, dia membacakan Al-Quran syarat. Apa? Membaca Al-Quran itu syarat. Menunggu khotbah kan. Maka di situ ada waskur bakat binasi. Iya. Akhifatan wa dunal jahar ya. Terus ada ayat lagi bahwa bagi oleh Al-Quran bahasa Lalu kita mendengarkan orang baca Quran padahal saya sendiri lagi menulis Al-Quran itu salah. Iya. Nah, itu gimana caranya kita menegur orang tersebut? Karena kalau saya yang lembut langsung ke jamaah yang lain menegur, mungkin dia antum siapa juga. Yang berhak menegur orang tersebut siapa? Oh baik ya, masya Allah ya. Ya pertama sekali ya, tentu pertama kita berharap kita jangan jadi pelakunya itu dulu. Jadi usahakan kita ini kalau di masjid, apalagi menunggu khotib Jumat, apalagi khotib yang terlambat, antum sabar ya. Antum menunggu khotib Jumat datang misalnya, jangan terlalu keras antum baca Quran. Mungkin ada yang sholat sunnah di sini, ya. Makanya kita dulu sadar. Kadang-kadang kita merasa kita ngaji nggak keras, Pak, tapi ganggu orang, ya. Kecuali antum sedang kajian tahsin, antum di majelis tahsin di ba'da maghrib, ada orang yang terlambat sholat, itu nggak ada urusan itu. Antum dalam majelis. Tapi kalau dalam ibadah masing-masing, saling menjaga. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, masing-masing kalian sedang bermunajat, jangan saling mengangkat suara kalian. Nah, jadi siapa yang mengingatkan? Mungkin yang paling bagus pertama adalah pengurusnya. Jadi mungkin diumumkan, mungkin sambil nunggu khutbah Jumat, diumumkan berkali-kali. Mungkin 1 kali 2 kali diumumkan, mohon maaf bagi suara yang terlalu keras. Jadi dia sadar. Kalau dia nggak sadar juga, ya kita ngomong, Pak. Kita ngomong dengan cara baik, maaf, akhi, kecilkan suara antum. Terus dia bilang, antum siapa? Antum ngaji kapan? Masya Allah. Saya udah ngaji dari dulu. Masya Allah. Jadi ya kadang-kadang ada orang kayak gitu, Pak. Kita tegur, dia malah marah. Tersinggung dia. Nah, ini bukan jiwa penuntut ilmu. Jiwa penuntut ilmu itu ketika dinasihati dia senang. Walaupun dari orang yang mungkin lebih awam daripada dia. Selama itu kebenaran, dia cinta sama kebenaran, Pak. Maka lihat Umar bin Khattab. Nabi suruh agar Umar minta doa kepada Uwais. Uwais lebih rendah daripada Umar bin Khattab kedudukannya, Pak. Umar ini lebih mulia daripada Uwais. Tapi karena perintah Nabi, Umar merendahkan jiwanya, minta doa sama Uwais. Nah sama, ketika antum ditegur orang, akhi, kecilkan suara antum. Kitanya harus sadar, kita bukan sedang mengikuti dia, bukan. Kita sedang mengikuti perintah Allah dalam Al-Quran. Itu cara supaya kita nggak tersinggung. Ini bukan anak nyuruh antum, ini ada ayatnya. Makin kesinggung dia, Pak. Jadi pertama mungkin pengurus dulu, Pak, ya, yang paling bagus. Yang kedua mungkin ya kita ngomong. Harus kita ngomong, karena ini kemungkaran. Apalagi suara terlalu keras. Itu bisa mengganggu orang yang sedang beribadah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik jemaah, ini mungkin yang bisa Anda sampaikan pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.